Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang perkasa maha terpuji. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka, maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarlah kaummu dari kegiatan kepada cahaya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan maha bersyukur. Ibnu Pasaurus Ibnu Jauzi dalam Jadul Masir menyebutkan perbedaan pendapat para ulama mengenai tafsiran zulumat kegelapan dan nur cahaya. Menurut Al-Aufi maksudnya adalah kekafiran dan keimanan. Menurut Mujahid dan Qatadah maksudnya adalah kesesatan dan petunjuk. Adapun menurut Al-Mawardi maksudnya adalah keraguan-raguan dan keyakinan. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab bukanlah berarti bahwa Al-Quran untuk bangsa Arab saja, tetapi untuk semua manusia. Peristiwa yang telah terjadi pada kaum dahulu serta nikmat dan siksaan yang dialami mereka. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalang-halangi kami menyembah apa yang dari dulu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Dinamakan surah Ibrahim karena surat ini mengandung doa Nabi Ibrahim, yaitu pada ayat 35 dan 41. Surat ini menempati nomor 14 dalam urutan penulisannya dalam mushaf. Sedangkan dari segi urutan turunnya maka mendapati angka 70 sesudah surah Az-Zura dan sebelum surah An-Anbiya. Menurut mayoritas ulama,
Ayat-ayat surah ini semuanya turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, tetapi sebagian kecil ulama mengecualikan ayat 28 dan 29. Ada juga menambahkan atas ayat 30 karena mereka menilainya membicarakan perang Badar. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri." Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali pada agama kami." Maka Allah mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sebagian setelah mereka dan kami akan pasti menempatkan kamu di negeri-negeri itu sebagai mereka setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut terhadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku senang-wenang lagi keras kepala. Di hadapannya ada neraka jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tapi dia tidak akan juga mati. Di hadapannya masih ada azab yang berat. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Nabi Ibrahim disebut sebagai pengumandang tauhid karena melalui pengalaman rohaninya, ia menemukan Tuhan yang Maha Esa dan meyakininya bahwa Dia bukan Tuhan suku tertentu atau Tuhan suatu masa, melainkan Tuhan seru sekalian alam. Sebelum Nabi Ibrahim, para nabi sesuai perkembangan akal kaumnya memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sehingga dipahami mereka sebagai Tuhan suku atau kaum tertentu saja. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Dan mereka semua di padang mahsyar bertemu untuk menghadapkan kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri." Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih, dan orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.